letting it go, turns on the right-hand side as well, but Groenewegen now hits the front with 50 metres to go. It's Groenewegen up against Jakobsen. Groenewegen, Jakobsen, oh, Jakobsen into the bars. Brutal. Kata tersebut menggambarkan betapa mengerikannya kecelakaan di garis finish pada etapa pertama Tour of Poland. Tragedi Rabu 5 Agustus 2020 lalu membuat pesepeda Belanda Fabio Jakobsen mengalami koma. Kondisinya sempat kritis, nyawanya terancam setelah kepala dan otak Jakobsen alami cedera serius. Pebalap tim Deceuninck Quick-Step tersebut hilang kendali dan menabrak pembatas setelah dipepet rekan senegaranya Dylan Groenewegen. Kamera merekam aksi saling siku kedua pesepeda. Sekilas, terlihat pebalap dari tim Jumbo-Visma tersebut memberikan dorongan kepada Jakobsen. Setelah 2 hari, kabar baik datang dari rumah sakit di Sosnowiec, Polandia Utara. Jakobsen mendapat kemenangan berharga. Pebalap kelahiran 31 Agustus 1996 ini siuman dari koma. Sementara, aksi tak terpuji Groenewegen berbuah diskualifikasi. Gelar juara pun melayang. Meskipun ia finish di urutan pertama, gelar juara diberikan kepada Jakobsen yang finish di urutan kedua. Menyelisih ke belakang, arena adu cepat beberapa kali hadirkan kecelakaan horor. Berikut daftar teratasnya versi on the spot. Between Marquez and Rossi. Oh, Marquez is down. Marquez has crashed out of second place in the Argentinian Group. Tragedi horor di ajang balap sepeda bukan kali ini saja terjadi. Kecelakaan massal terjadi gelaran ajang Tour de France ke-102 2015 lalu. Lebih dari 20 pesepeda terlibat momen horor di jalanan lurus antara kota Anvers dan Huy di Belgia. Bayangkan, terjadi tabrakan saat pemacu sepeda berkecepatan 50 km per jam. Tabrakan massal ini terjadi setelah roda depan pebalap Prancis William Bonnet menyenggol sepeda pebalap di depannya milik Warren Barguil. Beberapa pebalap tak sempat menghindar, bahkan sebagian terlihat terpelanting ke udara. ...2017 menjadi tahun kelabu bagi pesepeda Australia Richie Porte. Ia kehilangan kendali atas sepedanya dan terjatuh saat melintasi turunan di Mont du Chat pada etapa ke-9. Tubuhnya menghantam cadas. Sang favorit juara menderita retak tulang selangka dan panggul. Tragedi mengerikan juga pernah terjadi di ajang balap sepeda gunung 2019 lalu. Kecelakaan dalam kompetisi bertajuk Mountain of Hell di pegunungan Alpine Perancis ini melibatkan ratusan peserta. Bencana terjadi saat sejumlah peserta tak mampu mengendalikan laju sepedanya saat menuruni permukaan bersalju. Alhasil, pesepeda di belakang saling menabrak hingga menciptakan kecelakaan karambol. Wah, tragedi ini seperti nama perlombaannya ya, benar-benar bak di neraka. It's going to be Model in the end who's going to be led out. Model about to come off the wheel and Bonifacio. 2015 lalu, ajang Tour of Poland merekam momen kecelakaan hebat jelang garis finish di etapa kedua. Jatuhnya Caleb Ewan disusul dengan saling tabrakan antar pebalap seolah membuat perlombaan terhenti. Jalur ke garis finish hanya tersisa bagi mereka yang lolos kecelakaan. Sungguh pemandangan mengerikan. Looking after it is John Degenkolb, but Degenkolb's a little bit too far back still about. Momen kecelakaan brutal balap juga pernah terjadi pada 2018 di ajang Brussels Cycling. Saat memasuki kilometer terakhir, kecelakaan masif tak terhindarkan. Puluhan sepeda terlibat tabrakan. Big crash in the center. Oh, a big crash there. Who is now going to take this? It is Ackerman. Versus Mandolo. Rifle going to go for this. Here comes 2015, pesepeda Daniele Colli mengalami kecelakaan buruk. Tragedi terjadi pada etapa ke-6, 200 meter jelang garis finish. Penyebabnya di luar dugaan, yakni terhalang kamera. Sang pembalap mengambil jalur tepi lintasan. Naas,
Ia tidak melihat sebuah lensa kamera menghalangi jalurnya. Kecelakaan ini mengakibatkan dirinya mengalami patah lengan. Selang setahun giliran 3 pebalap mengalami nasib sial. Gianfranco Zilioli, Albert Timmer, dan Jack Bobridge terlibat kecelakaan di ajang Giro di Italia 2016. At the first turn, Alamo Leo crossed wrong bet to go to the lead. Westburn fella firing across from the... Mundur jauh ke 1995, balap adu kereta kuda Harness Racing Seri ke-8 dari Heller Park Raceway di Sydney merekam tragedi memilukan. Margaret Force tak akan pernah melupakan tanggal 16 Juni 1995 saat kecelakaan hebat menimpanya. Orang penunggang kuda terluka dalam tabrakan besar selama balapan di Japan Racing Associations 2010 lalu. Kecelakaan tersebut terjadi pada balapan keempat setelah proyek kuda terkemuka Nobo yang ditunggangnya oleh penunggang Kose Miura menjatuhkan kuda lainnya saat keluar dari tikungan terakhir. Tabrakan akhirnya menjatuhkan 8 kuda lainnya. Akibat insiden ini, 6 penunggang menderita luka-luka, termasuk penunggang kuda papan atas Hiroyuki Uchida yang mengalami patah lengan di bagian kirinya. Tragedi lain arena pacuan kuda bukan soal tabrakan, melainkan amukan. Seekor kuda bernama Formidable Flame mengamuk dan berhasil keluar dari Stargate. Dikenal sebagai hewan kuat, kuda ini merusak pagar batas penonton. Kerusuhannya membuat penonton berlarian menghindari amukan sang kuda. Dalam video, kuda milik Humphreys juga menabrak penonton dan sebuah kereta bayi. Bayi yang diketahui berusia 2 bulan dan keluarganya selamat tanpa cedera sedikit pun. Sementara beberapa penonton lainnya terlihat mencoba menangkap kuda dan menenangkannya. Salah satu orang berhasil menangkap tali kendali yang kemudian dibantu beberapa orang lainnya menghentikan aksi ganas si kuda. Kejadian amukan kuda ke arah penonton ini terjadi pada 1 April 1997 di pacuan kuda Southwell. Sebuah insiden dari gelaran MotoGP paling memorable terjadi di sirkuit Sepang, Malaysia, hari Minggu 25 Oktober 2015. Insiden ini melibatkan legenda hidup MotoGP Valentino Rossi dan juara dunia Marc Marquez. Saat keduanya berusaha memperebutkan posisi ketiga, Rossi yang telah mengkoleksi 9 gelar juara dunia ini dinilai melakukan aksi tak terpuji terhadap rivalnya. Di lap 7, Rossi terlihat seperti menendang The Baby Alien, hingga pengendara nomor 93 tersebut jatuh dan tak bisa melanjutkan balapan. Insiden itu adalah puncak dari duel sengit keduanya yang terjadi sejak lap keempat. Marquez terlihat sangat agresif memberi perlawanan kepada Rossi guna memperebutkan posisi ketiga. Aksi salib menyalip dan penuh bahaya terjadi di sepanjang race. Marquez 2 kali menyalip Rossi dengan tipis hingga membuat Rossi marah. Puncaknya, Rossi mencoba memperlambat Marquez dan mencoba membuatnya melebar. Dan ketika keduanya bersentuhan, sekilas Rossi seolah menendang Marquez yang menempelkan helmnya saat hendak menyalip. Marquez pun tak dapat melanjutkan race, sedangkan Rossi berhasil finish di posisi 3. Seusai race, Rossi mengaku tidak bersalah dalam insiden ini. Kepada Race Direction, The Doctor mengatakan bahwa Marquez terjatuh sebelum kakinya bergerak. Sang legenda juga mengatakan motor besar yang digunakan dalam balapan MotoGP tak akan jatuh begitu saja hanya dengan sebuah sentuhan kecil. Dan setelah melalui investigasi, pengawas lomba memutuskan Rossi bersalah atas insiden tersebut. Pebalap Italia itu dikenai hukuman 3 poin penalti. Terus update berbagai info wow, unik dan konten viral lainnya hanya di On The Spot Trans 7.